Berarti kita nggak akan bisa keluar dari sini, Bu. Mas dan Mbak sepemikiran kalau ini semua adalah ulah seseorang. Subscribe dong teman-teman, Akang butuh disupport nih. Artinya Pak Hasan juga gagal mendapatkan warisan. Itu suara apa, Pak? Ya Tuhan, lukisan ayah. Kok bisa? Astaga, jatuh. Kenapa tiba-tiba begini? Tadi masih kokoh di situ. Ini aneh banget. Gak ada angin, gak ada hujan. Apa jangan-jangan ayah kamu marah? Ayah kamu dengar kita ribut masalah warisan tadi. Hus, jangan ngomong sembarangan, Bu. Kemungkinan ini pasti karena gantungannya sudah tua. Tapi kan Pak, kata kamu lukisan ini sudah belasan tahun di situ. Gak pernah jatuh. Kenapa harus sekarang setelah kita bahas warisan tadi? Jangan langsung berpikiran mistis, Bu. Mungkin pakunya sudah rapuh atau dindingnya bergetar karena sesuatu. Lihat ini, pakunya berkarat parah dan sudah gak menancap sempurna. Memang sudah lapuk. Tapi kebetulan sekali ya waktunya. Kalau ini bukan mistis, berarti seperti yang Ibu bilang. Entah itu skenarionya Irel dan suaminya, atau si pengacara itu yang buat seolah-olah ini adalah wasiat yang harus kita jalankan. Buktinya, Irel dan suaminya sudah pergi dari rumah ini. Dan si pengacara itu seolah-olah tidak mau tahu. Bapak masih ingat kan pengacara itu bilang, isi warisannya, jika ada yang gagal, maka bagiannya akan hangus. Jadi sebutkan siapa ahli waris dari warisan yang hangus. Berarti pengacara itu mau ambil bagian juga dari warisan ini. Masuk akal sih, Bu. Kita memang harus waspada ke si pengacara itu. Tapi kita nggak bisa berbuat banyak untuk sekarang, Bu. Kita harus tetap lanjut tinggal di sini dulu 4 hari lagi. Lebih baik kita bereskan ini dulu. Nanti kita bicara lagi tentang warisan dengan kepala dingin. Aduh Pak, ini kita kemana lagi sih? Dari tadi jalan muter-muter terus. Kok rasanya tempatnya sama semua ya? Sebentar, Bapak juga bingung ini. Tadi kayaknya kita lewat pohon tumbang itu kan? Tapi kok sekarang pohon tumbangnya ada di kiri lagi? Apa kita salah belok ya, Bu? Salah belok gimana? Dari tadi Bapak yang mimpin jalan. Aku kan cuma ngikutin. Ini udah mau subuh loh Pak. Mana sinyal gak ada sama sekali. Harusnya tadi kita nggak nekat masuk terlalu dalam. Jadi sekarang gimana Pak? Ibu sudah mulai lelah. Perbekalan air juga sudah semakin sedikit. Tenang, Bu. Jangan panik dulu. Coba kita ingat-ingat lagi. Tadi pas masuk dari arah timur yang ada pohon besar, berarti sekarang kita ke arah berlawanan. Pak, tunggu. Coba deh lihat itu. Kenapa, Bu? Itu botol minum punya kita yang tadi jatuh. Yang Bapak taruh di batu pas kita istirahat pertama kali. Hah, iya. Astaga, berarti kita balik lagi ke titik awal. Tuh kan, Ibu yakin banget ini tempat kita istirahat pertama. Lihat, itu bebatuan yang tadi kita duduki. Berarti kita nggak akan bisa keluar dari sini, Bu. Tidak ada jalan lagi, kecuali kita balik ke rumah ayahmu. Menurut Bapak, Irel dan suaminya gak balik lagi kan ke rumah ini? Sudah seharian mereka gak muncul. Nah, itu dia, Bu. Bapak juga nggak yakin mereka pergi begitu saja. Ini masalah warisan loh. Kalau memang bagian mereka hangus, Bapak lebih nggak ridho warisan itu tidak ada ahli warisnya. Irel juga gak biasanya gagal si kabar Bapak. Biasanya kalau ada apa-apa, dia langsung telepon. Ini diam aja. Ya sudah lah Pak, malah bagus mereka pergi. Mau gak mau, saingan kita berkurang. Dan seperti yang Bapak bilang, kita jalanin dulu tinggal di sini. Kalau urusan sama si pengacara itu, kita bisa tuntut balik kalau dia mau curang. Bapak yang lebih berhak karena Bapak anak dari pewaris. Benar juga ya, Bu. Bapak juga gak usah mikirin mereka. Gak usah coba telepon mereka. Tapi kalau Bapak lagi ngobrol ke si pengacara itu, baiknya di-record semua deh Pak. Jangan mudah percaya sama orang kalau sekarang mah. Pak, lihat itu.
Benar yang ibu bilang, kita cuma muter-muter aja dari tadi. Ibu pikir kita beneran sudah jauh. Ternyata kita cuma berputar di dekat rumah. Ini nggak masuk akal, Bu. Tapi rasanya seperti ada yang menahan kita ya, Bu. Loh, Pak, suratnya di mana? Tadi ibu masih pegang. Lah, bagaimana, Bu? Tadi Ibu taruh di mana? Ibu ingat banget, ibu pegang suratnya. Kenapa bisa hilang ya, Pak? Kita nggak bisa pergi kalau tanpa surat itu. Ibu benci. Kenapa harus tinggal di rumah itu? Kalau tidak karena warisan, ibu nggak mau kembali ke rumah itu. Jangan terlalu lama membenci ayah, Bu. Biar gimana pun, dia tetap ayah kamu. Ayah juga sudah meninggal. Sebaiknya didoakan saja, Bu. Maafkan semua kesalahan ayahmu. Ini bukan suatu kebetulan. Mungkin kita memang harus kembali ke rumah itu, Bu. Bapak juga nggak percaya. Sejauh kita berjalan, kita tetap gak menemukan jalan keluar. Loh, lihat. Ini kan dokumen yang hilang itu. Kok bisa ada di sini? Emang Ibu dapat dari mana dokumennya? Dari laci lemari itu, Pak. Ini nggak benar. Kayaknya kita emang dikerjain. Entah itu mistis atau ini semua nggak masuk akal. Semua yang kita alami di luar nalar. Sudah, Pak, kita balik ke kamar aja. Ibu nggak mau lagi mengalami kejadian semalam. Pak, dengar nggak? Ada suara langkah kaki. Gangguan apa lagi ini? Loh, itu Ira lah suaminya. Loh, Irel? Benny? Kenapa balik lagi? Bukannya semalam sudah pergi? Kami ini seperti kena kutukan. Sudah jalan jauh, muter-muter, semua petunjuk salah. Tahu-tahu sampai lagi di rumah ini. Setiap kali coba cari jalan, ujungnya pasti kembali ke sini. Seperti ada yang menahan kita, biar kita tetap kembali ke rumah ini. Ditahan? Maksudnya apa sih? Bilang aja emang sengaja kembali. Bener, Mbak, seperti ada yang ngikutin kita. Surat warisan yang gua bawa juga hilang. Dan gak tahu kenapa muncul lagi di ruang tengah. Ini gak masuk akal. Rel, kamu kenapa sih? Kamu kan lagi kesurupan kan? Surat warisan? Surat warisan apa? Irel sadar, Mbak. Sekarang surat warisannya ada di ruang tengah. Irel gak bohong, Mbak. Bener-bener gak masuk akal, Mbak. Papa tadi dengar kan dari Irel? Ternyata mereka pergi setelah dapat surat warisan. Emang surat warisannya ada di rumah ini? Bukannya di si pengacara itu? Ibu tambah bingung deh, Pak. Warisan ini memang beneran ada atau warisan dari dunia lain sih? Gak ada kok surat warisannya. Kayaknya halu deh, Pak. Lihat aja tadi, ngomongnya kayak ngawur gitu. Tapi kalau diingat-ingat semenjak kita di sini, selalu ada gangguan-gangguan mistis ya, Pak. Lukisan jatuh lah, kursi goyang lah, Irel dibawa pergi muter-muter lah. Loh, lukisannya kenapa di situ? Tadi kan Bapak sudah taruh di gudang. Iya, benar, Pak. Tadi sore kan sudah diberesin. Mungkin ayahmu mau mencobai kita kali ya, Pak. Apalagi semasa hidupnya kalian gak pernah akur. Ibu jadi merinding, Pak. Wah, ini gak bener nih. Malam ini kita harus berjaga. Ini memang kedengarannya gila. Tapi apa yang kita alami belakangan ini sudah melewati batas dan tidak masuk akal. Pak masih merinding kalau ingat kursi goyang sendiri. Padahal gak ada siapa-siapa di atas. Yang Irel alami semenjak tinggal di sini, semuanya seperti mimpi. Bahkan, Irel mencium aroma melati di kamar mandi tadi siang. Padahal, tidak ada bunga melati di rumah ini. Seperti ada yang mencoba membuat kita tidak nyaman. Mas dan Mbak sepemikiran kalau ini semua adalah ulah seseorang, pengacara ayah. Pengacara ayah? Kenapa dia melakukan ini semua? Mas punya firasat buruk tentang dia. Kalian tidak merasa aneh? Dia terkesan menutup-nutupi dan tidak pernah memperlihatkan apa isi surat warisan. Mas serius? Menduga pengacara ayah adalah dalang di balik semua kejadian mistis ini? Gimana caranya? Dia menyewa paranormal? Coba pikirkan, kita adalah ahli waris langsung. Kalau kita terus-menerus diganggu, dibuat takut,
dibuat tidak nyaman di rumah ini, apa yang akan terjadi? Kita mungkin akan menyerah dan menjual semuanya dengan cepat dengan harga murah. Tinggal di sini selama 7 hari. Buat apa yang melakukan ini? Mas pikir ini adalah rencana si pengacara itu. Dia bisa saja mengatur agar aset itu jatuh ke tangan yang dia inginkan. Dengan harga yang dia tentukan, lalu dia mengambil keuntungan besar dari sana. Mungkin dia tidak secara langsung melakukan gangguan mistis ini. Mungkin dia menyewa seseorang. Jadi kita harus berjaga malam ini. Bukan cuma untuk membuktikan ada atau tidaknya hantu, tapi juga melihat apakah ada kejanggalan lain yang mengarah ke si pengacara itu. Mas dan Mbak akan berjaga di lantai bawah. Irel dan Penny berjaga di lantai atas. Aku sudah banyak mengeluarkan uang untuk dukun itu, tapi sampai sekarang belum berhasil juga. Hari ini adalah hari terakhir, dan kali ini harus berhasil. Kalau tidak, aku tuntut dukun gadungan itu. Rel, kamu udah menemukan sesuatu yang aneh nggak? Gak ada yang aneh-aneh, Mbak. Semalaman aku sampai bolak-balik setiap 1 jam. Gak ada langkah kaki, gak ada aroma melati juga. Mbak juga nggak menemukan ada tanda-tanda penyusup, gak ada gangguan mistis juga. Untungnya ini malam terakhir kita di sini ya. Baiknya kita tunggu sampai besok aja lah, sampai si pengacara itu datang lagi. Sekarang kita istirahat. Mbak ngantuk belum tidur seharian. Hujannya juga mendukung banget buat Bobo cantik. Cukup, jangan lagi kalian berselisih paham hanya karena warisan ini. Ayah melihat bagaimana kalian bertengkar, saling curiga, dan melupakan ikatan darah hanya karena uang. Selama ini ayah hanya ingin melihat anak-anak ayah bersatu. Hasan, ayah tahu alasan kamu menaruh sesajen di rumah ini. Sebenarnya, kamu sengaja ingin mengerjai Irel dan suaminya. Kamu mengikuti saran dukun untuk menakut-nakuti mereka, agar mereka tidak betah, dan kamu sendiri yang menguasai semua warisan. Irel, ayah tahu kamu sangat dekat dengan ibumu. Kamu masih belum berdamai dengan ayah, karena kamu beranggapan kalau ayah adalah penyebab meninggalnya ibumu. Kamu bilang ayah gak becus menjaga ibu. Tapi percayalah nak, semua itu sudah takdir. Ayah sangat mencintai ibumu. Ayah gak mungkin melukai hati ibumu dan melukai hati anak-anak ayah. Surat warisan yang kamu lihat sengaja ya taruh di ruang tengah. Ayah ingin melihat apakah kamu sudah memaafkan ayah atau belum. Dan ternyata kamu lebih memilih pergi membawa surat warisan itu daripada tinggal di rumah ini. Semenjak ibu kalian meninggal 5 tahun lalu, ayah merasa sendiri, kesepian di rumah ini. Anak-anak ayah tidak pernah datang mengunjungi ayah lagi. Ayah selalu menunggu kalian di depan rumah dengan pintu dan jendela yang terbuka, agar kalian bisa datang masuk kapan saja. Dan setelah ayah tidak ada, kalian baru datang lagi ke rumah ini. Itu pun hanya karena warisan. Harta ini akan ayah sumbangkan seluruhnya untuk membangun sebuah yayasan sosial yang besar. Dan kalian anak-anakku akan aku tugaskan untuk mengelolanya bersama-sama. Ini adalah wasiat terakhir ayah. Ayah ingin kalian belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan pada tumpukan harta, melainkan pada kebersamaan dan manfaat bagi sesama.